Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar via online melalui channel YouTube. Kenapa? Karena pada situasi saat ini kita belum diperbolehkan untuk bertatap muka karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik, perkenalkan. Sebelumnya, nama saya adalah Sugianto, biasa dipanggil dengan nama Pak Sugi atau Pak Ki. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, serta tekan juga tombol lonceng merah, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video-video pembelajaran terbaru. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi mengenai gaya. Tentunya anak-anak pernah atau bahkan sering mendengar istilah tentang gaya. Menurut anak-anak, gaya itu apa sih? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Bukan. Kalau anak-anak berpikir seperti ini, itu kurang tepat. Dalam pembelajaran IPA, yang dimaksud dengan gaya bukan yang seperti itu. Baik, sebelum kita masuk materi, coba anak-anak amati di sekitar kita. Anak-anak tentu pernah melihat kipas angin yang bergerak, kan? Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kipas angin dapat bergerak? Atau mungkin anak-anak pernah melihat cicak di langit-langit atap rumah kita jatuh ke lantai. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kok cicak itu bisa jatuh dan kenapa jatuhnya ke bawah? Nah, bingung kan? Tapi anak-anak jangan khawatir, itulah manfaatnya di pembelajaran. Kenapa? Karena dengan belajar yang tadinya kita tidak tahu, nantinya kita akan bisa lebih tahu atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini ada beberapa. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari gaya. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam gaya. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak bisa membedakan antara gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Tujuan yang keempat, anak-anak bisa menyebutkan contoh dari masing-masing gaya, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Kemudian tujuan yang kelima, anak-anak dapat mengamati perubahan yang terjadi pada benda ketika suatu benda diberi suatu gaya. Dan tujuan yang terakhir, yaitu tujuan nomor 6, anak-anak bisa menghitung besarnya resultan gaya. Anak-anak, silakan amati gambar yang ada di samping. Gambar apa sajakah kegiatan tersebut? Nah, tepat sekali. Di situ ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang atlet yang sedang bermain sepak bola. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar mobil yang dikendarai oleh seorang atlet. Dan gambar yang ketiga adalah gambar seseorang yang sedang menaiki atau mengendarai sepeda. Apa sih maksud dari gambar tersebut? Nah, saya jelaskan di sini. Gambar yang pertama adalah gambar seorang atlet yang sedang menendang bola. Maksudnya adalah, kenapa kok bola itu bisa bergerak? Apa penyebabnya? Betul sekali. Jadi, bola itu bisa bergerak karena bola tersebut ditendang oleh atlet. Kemudian, gambar yang kedua, maksudnya adalah mobil yang sedang dikendarai. Mobil tersebut juga bergerak. Apakah mobilnya bergerak karena ditendang? Bukan. Lalu apa yang menyebabkan mobil itu bisa bergerak? Betul. Jadi, mobil itu bisa bergerak karena mobil itu mempunyai mesin. Jadi, mesinlah yang menggerakkan mobil tersebut. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar sepeda yang dinaiki oleh seorang pengendara. Sama seperti mobil, sepeda juga bergerak, tapi bedanya adalah sepeda tidak bergerak karena mesin, tetapi sepeda itu bergerak karena sepedanya diontel atau
dikayuh oleh pengendaranya. Apa sih yang membuat ketiga gambar itu menjadi sama? Persamaan dari ketiga gambar tersebut adalah bahwa tiga benda yang ada di gambar tersebut sama-sama bergerak. Pertama, bola bergerak ketika ditendang. Yang kedua, mobil bergerak karena mobil mempunyai mesin. Kemudian yang ketiga, sepeda juga bergerak karena sepeda tersebut dikayuh oleh pengendaranya. Nah, persamaannya adalah benda tersebut sama-sama bergerak. Namun, apakah ada yang berbeda dari gambar tersebut? Ada. Ketiga gambar tersebut, bendanya bergerak karena ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan itu tentunya berbeda-beda. Apa sih yang menggerakkan tiga benda itu? Yang menggerakkan ketiga benda tersebut adalah gaya. Dari situ anak-anak udah tahu apa sih yang dimaksud dengan gaya? Kalau anak-anak masih bingung, mari kita melihat gambar berikutnya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang mendorong meja. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang anak yang sedang menarik sebuah meja. Persamaan dari dua gambar tersebut adalah kedua anak tersebut sama-sama dikatakan melakukan sebuah gaya. Kok melakukan gaya sih? Maksudnya apa? Walaupun di situ ada dua gambar yang berbeda, tetapi dua anak tersebut sama-sama dikatakan melakukan gaya. Yang pertama, seorang anak sedang mendorong meja, itu berarti seorang anak dikatakan sedang melakukan atau memberi gaya pada suatu benda. Kemudian gambar yang kedua, sama, seorang anak sedang menarik meja, berarti dikatakan juga bahwa anak tersebut sedang memberi gaya pada sebuah meja. Nah, sudah tahu kan makna dari gaya? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kelajuan suatu benda. Karena gaya adalah salah satu dari besaran, maka gaya juga memiliki yang namanya satuan. Satuan dari gaya adalah Newton atau kilogram meter per sekon pangkat 2. Karena gaya adalah salah satu dari besaran, tentunya selain mempunyai satuan, gaya juga memiliki yang namanya alat ukur. Alat ukur dari gaya disebut dengan dinamometer. Seperti apa gambarnya? Lihat gambar di samping. Nah, di samping adalah ada dua jenis alat ukur yang namanya hampir sama. Tetapi dua alat ukur ini adalah alat ukur dari besaran yang berbeda. Yang mana alat ukur dari gaya? Alat ukur dari gaya adalah di gambar sebelah kanan, yaitu neraca pegas atau nama lainnya adalah dinamometer. Sedangkan yang sebelah kiri adalah alat ukur untuk besaran massa, namanya adalah neraca. Pembahasan kita berikutnya adalah pengaruh gaya. Apabila suatu gaya diberikan pada suatu benda, atau apabila suatu benda terkena gaya, maka benda tersebut akan mengalami beberapa hal. Yang pertama adalah jika suatu benda diberi gaya atau terkena gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan, atau yang lebih tepat adalah mengalami perubahan kelajuan. Contoh, apabila kamu mengendarai sebuah sepeda dan sepeda itu melaju dengan kencang, tiba-tiba di tengah jalan kamu menarik pedal dari rem sepeda tersebut. Apa yang terjadi pada sepeda tersebut? Tentunya lama-kelamaan kecepatan dari sepeda tersebut akan semakin lambat, dan kemudian pada saat tertentu sepedanya akan berhenti. Pengaruh yang kedua, apabila sebuah benda diberikan gaya, maka benda akan mengalami perubahan yang tadinya bergerak menjadi diam, atau sebaliknya. Contoh, ada bola yang tadinya diam, ketika kamu menendang bola tersebut, berarti kamu memberi gaya pada bola tersebut, maka yang akan terjadi pada bola adalah yang tadinya diam akan menjadi bergerak. Sebaliknya, apabila yang tadinya sebuah bola bergerak, kemudian kamu tahan dengan kaki atau tangan kamu,
Berarti kamu memberi gaya pada bola tersebut. Akhirnya bola yang tadinya bergerak menjadi diam. Pengaruh yang ketiga, apabila sebuah benda diberikan gaya, maka benda akan mengalami perubahan arah. Contohnya, kita kembali pakai contoh bola. Ketika kamu main sepak bola, teman kamu mengarahkan atau menendang bola ke arah kamu. Kemudian, bola yang mengarah ke badan kamu, kemudian kamu tendang. Otomatis, bolanya akan bergulir atau mengarah dengan arah sebaliknya. Yang tadinya mengarah ke kamu, kemudian kamu tendang, maka bola tersebut akan menjauh dari diri kamu. Itu tandanya bahwa benda atau bola tadi mengalami perubahan arah. Pengaruh yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Saya punya contoh di sini. Di sini ada botol plastik yang bentuknya seperti ini. Apabila saya memberi gaya pada benda ini, yang tadinya seperti ini bentuknya, kemudian saya beri gaya, dalam hal ini saya tekan, apa yang terjadi pada benda ini? Apakah bentuknya masih sama seperti tadi? Nah, tentunya berbeda. Nah, ini adalah bukti bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya adalah macam-macam gaya. Secara umum, gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh, sedangkan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Apa sih yang dimaksud dengan gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda karena adanya sebuah sentuhan. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot, gaya mesin, gaya pegas, dan gaya gesek. Untuk lebih mudah mengingatkan jenis-jenis gaya sentuh, kita bisa menggunakan singkatan OMESPESEK, di mana O itu singkatan untuk gaya otot, MES singkatan untuk gaya mesin, PE atau P singkatan untuk gaya pegas, dan yang terakhir SEK singkatan untuk gaya gesek. Kedua, apa sih yang dimaksud dengan gaya tak sentuh? Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa adanya sentuhan apapun pada benda tersebut. Contoh, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Untuk memudahkan kita mengingat jenis-jenis gaya tak sentuh, kita bisa menggunakan singkatan LISMA-GR, di mana LIS itu adalah singkatan untuk gaya listrik, MA untuk gaya magnet, dan GR singkatan untuk gaya gravitasi. Ini adalah contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita yang mana di dalamnya dipengaruhi oleh gaya. Antara lain, yang pertama adalah gaya tarik yang dilakukan oleh orang pada gerobak. Contoh berikutnya adalah gaya gesek antara ban kendaraan dengan jalan raya. Gaya tendang ketika kita sedang menendang bola. Gaya gravitasi yang terjadi pada suatu benda yang sedang jatuh ke bumi. Gaya tarik atau gaya tolak yang bekerja pada suatu magnet. Dan yang terakhir adalah gaya tarik atau tolak yang disebabkan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, sudah paham kan? Nah, berikutnya saya punya gambar. Ini gambarnya. Silakan anak-anak sebutkan atau kelompokkan gambar-gambar tersebut tergolong gaya apa sajakah. Demikian tadi adalah pembelajaran kita mengenai gaya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk, perubahan arah, serta perubahan kecepatan. Kemudian, macam-macam dari gaya, secara umum, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh tadi jumlahnya ada 4, yaitu gaya gesek, gaya mesin, gaya otot, dan gaya pegas. Sedangkan gaya yang tidak sentuh jumlahnya ada 3, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet.
Demikianlah pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kemudian beri komen, like, dan share ke teman-teman kalian agar video pembelajaran ini lebih bermanfaat ke orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.